Mengecam pembubaran paksa ibadah umat Kristen di 3 kota bulan Mei lalu. Pertama, di Gereja Mawar Sharon, Binjai di Kota Binjai, Sumatera Utara, pada 19 Mei 2023. Kedua, Gereja Bethel Indonesia, Gihon di Kota Pekanbaru, Riau, pada 19 Mei 2023. Dan ketiga, di Gereja Bethel Indonesia di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada 28 Mei 2023. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi dengan saya di sini wartawan Injil. Di sini saya mau menanggapi dan membagikan salah satu video yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Di mana pada kesempatan ini saya mau membagikan video ada partai yang berani terus-menerus melawan intoleran, atau yang sering terjadi di saat ini, pembubaran gereja ya. Gereja-gereja di bulan ini aja ada 3 gereja yang dibubarkan. Itu ada di Binjai, Sumatera Utara, dan sebagainya ya. Ini pembubaran gereja, penyegelan gereja yang sering terjadi, khususnya di tahun 2023 ini, bahkan di bulan-bulan ini ya. Nah, PSI ini mengecam saudara, mengecam keras atas aksi pembubaran ibadah umat Kristen yang baru-baru ini terjadi, khususnya di Gereja GMS Binjai, GBI Gihon Pekanbaru, dan GBI Bandung Barat. Nah, saudara-saudara, perilaku intoleran tidak boleh dibiarkan terus-menerus, saudara. Dalam hal ini, negara harus hadir, melindungi hak beribadah setiap umat, dan kepolisian juga harus berani mengambil tindakan tegas dan harus memberikan sanksi pidana para pelaku intoleran seperti ini, oknum-oknum yang radikal seperti ini, saudara. Ini sangat membahayakan, saudara, karena terus-terusan kalau dibiarkan, lihat aja dari tahun 2023 ini udah berapa gereja yang disegel, udah berapa gereja yang ditutup. Kita akan mengulas beberapa hal penyebab keterbelakangan dan kebodohan yang dialami oleh banyak oknum ini, saudara. Sekaligus video ini sebagai apresiasi dan semangat ya dari gereja YouTube untuk tim PSI, untuk rekan-rekan kita PSI. Kita harus terus menyuarakan, kalau ini baik untuk Indonesia, kenapa tidak kita wajib menyuarakan, saudara. Biar pada orang-orang yang radikal, yang gila sama agama itu sadar diri. Dan ayo sama-sama kita suarakan apa yang harus kita lakukan. Kita harus lakukan, kita karena mencintai NKRI ini, agar banyak lagi yang peduli keberadaan negara ini, bangsa ini, kepada persatuan, kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo saudara, mari sebelumnya kita akan saksikan video berikut ini. Mengecam pembubaran paksa ibadah umat Kristen di 3 kota bulan Mei lalu. Pertama, di Gereja Mawar Sharon, Binjai di Kota Binjai, Sumatera Utara, pada 19 Mei 2023. Kedua, Gereja Bethel Indonesia, Gihon di Kota Pekanbaru, Riau, pada 19 Mei 2023. Dan ketiga, di Gereja Bethel Indonesia di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada 28 Mei 2023. Para pelakunya adalah kaum intoleran berpikiran sempit.
Perilaku intoleran seperti ini tidak boleh dibiarkan terus. Negara harus hadir melindungi hak beribadah agama apapun. Presiden Jokowi sudah berulang kali mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap hak umat untuk beribadah. Tapi sampai sekarang jajaran pemerintahan di daerah kerap terlihat tidak berani untuk bersikap tegas menghadapi kaum intoleran ini. Yang justru sering terjadi, kepala daerah itu mengakomodir keinginan kaum intoleran itu. Ini terjadi juga di Purwakarta, Cilegon, Depok, dan beberapa daerah lainnya. Pemerintah pusat harus lebih tegas bersikap kepada kepala daerah yang membiarkan aksi intoleransi ini terjadi. PSI juga berharap kepolisian berani bertindak dengan tegas, mempidanakan para pelaku intoleran. Kepada para pemuka agama, yuk ajak umatnya untuk menerima umat agama lain sebagai saudara. Mari ciptakan Indonesia sebagai negara yang aman dan damai untuk siapapun. Salam solidaritas. Ya, itu tadi videonya saudara. Saya menekankan bahwa menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan adalah hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi dan tidak bisa dirampas oleh siapapun, termasuk oleh negara. Menghalangi hak orang lain untuk beribadah dalam bentuk apapun itu bisa dipidana, saudara. Itu ada undang-undangnya. Artinya pelanggaran terhadap HAM dan konstitusi itu udah dilanggar gitu loh. Kalian tahu nggak, di kemerdekaan itu kan udah tertulis undang-undangnya. Beragam dan beribadah sudah dijamin dalam konstitusi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kejadian-kejadian intoleran keagamaan tidak boleh didiamkan dan dibiarkan terus terjadi. Didikan seperti apa yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita jika perilaku intoleran terus dibiarkan? Saya mau tanya kepada saudara dulu. Bahkan kemarin Pak Jokowi udah sempat mengatakan ini. Udah menegur kepada kepala-kepala daerah, wali kota, bupati, tapi terus berjalan, terus terjadi penutupan, penyegelan. Ini ya saudara, pembiaran atas perilaku intoleran ini keagamaan akan menyuburkan tahu. Mereka itu makin subur saudara. Saya lihat tiap bulan ini udah 1 bulan ini aja udah 2 gereja yang ditutup, yang dibubarkan. Yang di Binjai itu sampai ke wali kota minta tolongnya. Dari gubernur nggak ada tanggapan katanya. Akhirnya wali kota Bobi itu memberikan fasilitas tempat ibadah di kantor wali kota. Kan miris saudara, padahal mau beribadah gitu. Ini nggak bisa dibiarkan. Perilaku intoleran seperti ini, keagamaan akan, apa kata anak cucu kita saudara? Iya nggak? Kalau kita hanya diam, berdoa, tapi kita tidak turun langsung ke dalam, kecemplung ke dalam, makin terus saudara, makin terus. Ini aja 3, mereka aja PSI ini 3 gereja yang dipertahankan. Sebagai kita harus diam aja gitu kan. Ini bahaya saudara, ini bisa menyebabkan lahirnya perpecahan. Yang udah dikutip sama Pak Jokowi, yang dia bilang begini, saya juga mengingatkan kembali apa yang disampaikan Presiden Jokowi terkait hal ini beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi mengingatkan saudara, para kepala daerah, termasuk kepala Dandim, disebut itu loh, Kapolres, Kapolda, hingga Kejati, bahwa kebebasan beragama dan beribadah dijamin oleh Undang-Undang 1945 yang adalah konstitusi tertinggi di atas semua peraturan yang ada di bawahnya. Tertinggi loh saudara, itu RI 1 yang mengatakan. Jadi tidak boleh ada peraturan apapun, termasuk peraturan daerah kayak SKB 2 menteri,
kepala daerah ataupun kesepakatan warga yang menghalang-halangi, oknum yang menghalang-halangi, yang mengatakan harus SKB 2 menteri. Kok beragama dan beribadah aja susah, padahal sudah dijamin setiap warga negara, dijamin. Para pemimpin daerah ini justru harus proaktif loh, melindungi semua umat beragama dalam beribadahnya. Jika ada yang mengalami kesulitan mengakses perizinan, justru harus dibantu, bukan malah dipersulit. Iya, harus dibantu. Apa Pak yang harus dibantu? Ya bukan, ini nggak bisa. Terus solusinya apa Pak? Ya nggak tahu. Ya itu yang bisa saya sampaikan, saudara. Apa pandangan saudara tentang hal ini? Silahkan tunjukkan kepedulian saudara untuk negeri ini. Tuliskan di kolom komentar. Ayo sama-sama kita kawal. Jangan diam aja, saudara. Ayo ambil bagian. Berdoa boleh, tapi kita harus usahakan. Kita terjun, harus ambil bagian. Karena PSI ini, partai ini sudah mulai buka celah soal isu-isu intoleran di negeri ini. Gak gampang, saudara. Gereja YouTube banyak yang menentang, banyak yang meneror. Tapi kami cinta negeri ini, terus berjuang. Bisa jadi nanti gereja YouTube ini bakalan hilang juga. Di media sosial ada yang komen, ntar gereja YouTube juga bisa disegel. Ya bisa gitu. Karena apa? Karena tumbuh bibit-bibit baru yang radikal. Karena ini dibiarkan gitu. Kita nggak ada pergerakan. Zamannya Pak Jokowi ini udah mulai ada pergerakan, saudara. Sudah ada ketegasan-ketegasan. Ayo, kita terus berjuang, terus bergerak, menyuarakan. Kita nggak mau nanti anak cucu kita dipecah belah. Kita nggak mau omongan istilah kafir dan pribumi non pribumi, istilah-istilah seperti ini. Jadi ayo kita harus ambil bagian. PGI perihal gereja ditutup, mereka cuek, diam, menyalahkan. Nggak apa-apa. Kita masih punya media ini, masih punya akses untuk terus menyuarakan. Yang kita sama-sama ambil bagian untuk Indonesia lebih lagi, dan lawan intoleran di Indonesia. Lawan oknum-oknum yang terus menjual agama demi kepentingan politiknya. Ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Kita nggak mau di zamannya Ahok kemarin. Sedih kita melihat. Katanya kalau tidak milih ini, orang ini matinya nggak akan disemayamkan. Ngeri, kayak dia yang punya surga. Jadi kafir itu dia. Apa yang mau kita wariskan kalau dipecah belah begini, saudara? Apalagi kalau pejabat-pejabat takut dengan ormas yang radikal. Bahaya, saudara, negeri ini. Makanya saya mau mengajak teman-teman gereja YouTube, subscriber gereja YouTube, ayo ambil bagian. Jangan sekedar menjadi penonton. Ayo menjadi penuntun. Jangan hanya cuman udahlah itu bagiannya mereka. Yuk ambil bagian. Kita doakan juga buat teman-teman PSI untuk terus bergerak. Kemarin memang SKB 2 menteri ditolak MUI. Ya nggak apa-apa. Kita ajukan lagi, banding lagi. Kita semangatin lagi mereka, tim-tim mereka. Ayo kita bakar lagi semangat mereka untuk kita banding. Bukan kita kalah, enggak ada kalah. Tapi masih ada orang-orang baik
di sini kita lihat masih ada orang-orang baik yang peduli dengan keberagaman di Indonesia, masih peduli dengan bangsa ini. Ingat saudara, kita punya tanah air yang luas. Jangan mau kalah dengan segelintiran maupun sekelompok ormas-ormas yang radikal, yang tidak mencintai Pancasila, yang tidak menghormati Pancasila, yang tidak menghormati Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi saudara, ayo ambil bagian. Ini saatnya saudara. Tunjukkan, dukung juga dengan doa. Dukung apapun itu. Saya juga minta dukungan juga untuk buat teman-teman gereja YouTube, pelayanan gereja YouTube, untuk terus bisa menyuarakan dan mengawal NKRI, dan pastinya memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.